Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Nila. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Arif. Oke, bagaimana Bu kabarnya hari ini, Bu? Ya Pak Arif, alhamdulillah hari ini sehat, suasananya juga cerah, jadi tambah semangat seperti itu Pak Arif. Oke, Bu. Oke. Alhamdulillah, Bu ya. Dengar-dengar ini Bu Nila nanti akan melakukan proses coaching ya bersama dengan Bu Reni seperti itu. Iya. Kira-kira ini apa saja Bu yang sudah Bu Nila persiapkan ini, Bu? Iya, saya sudah membaca ulang ya tentang panduan coaching menjadi coach seperti itu ya Pak. Iya. Saya telah menggali lagi tentang prinsip apa saja yang harus dimiliki oleh seorang coach ya. Jadi saya pelajari lagi bahwa seorang coach itu harus memiliki kemitraan kayak gitu. Terus ada proses kreatif di dalam proses coaching itu. Saya harus menggali ide-ide baru yang menemukan ide baru bersama coach saya nanti. Terus saya juga harus bisa menyampaikan menggali potensi yang sudah dimiliki oleh Reni. Jadi kan kita sendiri memiliki kompetensi yang bagus. Saya bisa menggali seperti itu. Nanti yang saya akan lakukan ya, saya akan melakukan sesuai dengan alur data ya Pak. Jadi menyampaikan tentang tujuannya, terus mengidentifikasi terlebih dahulu sebenarnya permasalahannya Bu Reni itu apa, terus hambatannya apa, terus yang diinginkan Bu Reni itu inginnya seperti apa. Nah nanti setelah yang diinginkan itu nanti kita diskusikan solusi dari permasalahannya ya, dan yang terpenting dari proses coaching ini kita dapatkan solusinya dan kita dapatkan kesepakatan nanti apa yang akan aksinya apa yang akan dilakukan terkait dengan rencana tadi yang dibahas dalam coaching. Oh gitu ya, Bu. Oke, berikutnya dari tadi 3 prinsip coaching yang tadi jenengan sudah sampaikan, dari kemitraan, terus proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Kira-kira nanti saya sebagai observer itu nanti apa saja Bu yang perlu saya amati, Bu? Apakah proses kemitraannya, kreatifnya, atau memaksimalkan potensi, Bu? Atau malah ketiga-tiganya, Bu, yang perlu saya amati, Bu, nanti, Bu? Ya, nanti mungkin dari Pak Arif sebagai observer minta tolong diamati semuanya Pak untuk kemajuan saya sebagai coach nanti biar saya bisa meningkatkan apa yang belum, prinsip coaching apa yang belum saya lakukan seperti itu Pak. Selain itu saya juga ingin mengembangkan kompetensi coaching Pak. Jadi kan seperti kita ketahui kompetensi coaching itu ada kompetensi coach ya, ingin mengembangkan kompetensi yang harus dimiliki oleh coach itu kan harus memiliki kehadiran penuh kayak gitu. Terus nanti yang kedua mendengarkan aktif, saya ingin bisa mendengarkan aktif dalam proses ini. Terus yang selanjutnya saya ingin mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya, pertanyaan yang berbobot ini nanti kan harapannya bisa menggali potensinya Bu Reni seperti itu Pak. Oke, kira-kira ini Bu ya, dari tadi yang ini akan jenengan lakukan coaching dengan Bu Reni, nanti indikator ketercapaiannya itu seperti apa Bu ya, menurut Bu Nela itu sendiri? Oh iya, menurut saya indikator ketercapaiannya proses coaching ini apabila nanti proses coaching ini sudah berjalan sesuai dengan alur tirta, terus antara coach sama coachee itu terjalin kemitraan, terus solusinya terpecahkan dan ada komitmen dari coachee untuk melakukan aksi nyatanya, dan saya sebagai coach indikatornya itu berarti saya mampu menggali potensi dari Bu Reni, saya bersama-sama mendiskusikan tentang refleksi nanti dari kegiatan yang sudah dilakukan. Mungkin kalau saya garis bawahi indikator keberhasilannya berarti proses coaching dapat berjalan sesuai dengan alur tirta seperti itu. Oke. Ya berarti nanti ukuran dari keberhasilan proses coaching ini berarti yang pertama tadi disampaikan jenengan ya, bahwa sesuai dengan alur tirta, terus berikutnya coachee itu sendiri nanti bisa memaksimalkan potensinya sendiri Bu ya, sehingga coachee itu bisa menyelesaikan permasalahan yang sudah masih dihadapinya seperti itu Bu. Oke, saya rasa ini Bu Nela sudah cukup memahami
kegiatan coaching ini juga sudah mempersiapkan dengan baik, juga sudah memahami tentang prinsip-prinsip coaching itu sendiri. Mudah-mudahan nanti kegiatan coaching yang Bu Nila akan lakukan bisa berjalan dengan lancar, terus sesuai dengan harapan, sesuai dengan alur cerita, terus bisa menyelesaikan permasalahan coaching itu sendiri, Bu ya. Iya. Oke, mungkin untuk kegiatan pra observasi ini mungkin saya cukupkan dulu, Bu. Nanti coba saya lihat kegiatan observasinya seperti apa. Terus berikutnya nanti saya juga nanti akan memberikan penilaian tentang kegiatan pasca observasinya, Bu ya. Oke, mungkin itu saja dari saya. Terima kasih, Bu Nila. Semoga sukses. Iya Pak, siap. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjutkan ya Bu Reni. Kita langsungkan proses coaching. Saya sebagai coach dan Bu Reni sebagai coaching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Reni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu Nila. Selamat pagi, Bu Reni. Bu Reni, gimana kabarnya? Kelihatannya seger, sehat. Apakah ya hari ini Bu Reni sehat? Alhamdulillah, saya masih diberi kesehatan dan bisa bertemu dengan Bu Nila pada akhirnya. Setelah dari kemarin saya cari-cari Bu. Iya, maaf kemarin itu saya ada itu Bu, kegiatan di luar sekolah, jadi nggak berangkat ke sekolah ya. Ya, Bu Reni mencari saya itu kan pasti ada tujuan ya, mungkin mau cerita-cerita apa. Ya, coba boleh saya tahu apa sih yang ingin disampaikan sama Bu Reni kok ingin ketemu dengan saya? Oh iya Bu Nila, saya kemarin mencari Bu Nila dan alhamdulillah bisa ketemu hari ini setelah Ibu di sekolah. Karena ada satu hal yang ingin saya bicarakan dengan Bu Nila, kita sharing, saya mohon masukannya. Bahwa saya ada beberapa kendala di kelas yang saya hadapi beberapa hari ini. Ya, saya lihat kalau saya sedang melakukan proses pembelajaran di kelas itu, anak-anak sepertinya karena mungkin apa capek atau gimana, itu mereka keaktifannya kurang Bu. Ketika saya menerangkan itu, sebagian besar itu mereka sepertinya melihat tetapi tidak antusias. Ketika saya beri tugas, pada akhirnya mereka ternyata kurang memahami, berarti mereka tidak fokus atau kurang tertarik atau seperti apa ya kok bisa sampai pembelajaran saya di kelas itu tidak terlihat aktif begitu, kurang antusias mereka. Itu permasalahan saya. Oke, permasalahannya Bu Reni di sini saat di kelas Bu Reni menemukan beberapa anak itu tidak fokus terhadap pembelajaran. Itu juga terlihat dari hasilnya ya Bu. Jadi hasil ulangan atau kuisnya itu juga belum menunjukkan bahwa mereka itu paham permasalahannya seperti itu ya Bu. Iya, ternyata mereka diamnya itu tidak paham, bahkan yang aktif hanya sebagian. Terlihat aman sih Bu, ketika saya mengajar sepertinya kok nyaman aman. Saya tanya, anak-anak bisa mendengar? Iya Bu, tetapi ketika saya beri tugas, ternyata ya hanya separuh anak saja yang sudah sesuai dengan harapan saya, yang lainnya kok belum memenuhi apa yang saya inginkan, seperti itu. Ya, berarti harapannya Bu Reni itu semua anak di dalam kelas itu aktif kayak gitu ya Bu? Iya, satu aktif, yang kedua mereka bisa mengerjakan penilaian atau tugas meskipun hanya soal sederhana. Misalkan saya kasih dua soal ya, untuk mengetahui pemahaman mereka dari apa yang saya terangkan, tapi tidak seperti yang saya harapkan. Jadi saya pengennya anak-anak itu aktif, kemudian dari hasil penilaian atau tugas sementara di tengah-tengah itu saya amati mereka harusnya bisa, itu sederhana dan saya terangkan. Itu harapan saya. Ya, berarti harapan Bu Reni itu ada dua ya Bu. Kalau boleh saya menggarisbawahi ya. Tadi yang pertama Bu Reni ingin semua anak itu aktif di dalam kelas kayak gitu ya Bu. Terus yang kedua selain aktif mereka juga mempunyai pemahaman yang bagus sehingga bisa mengerjakan soal atau kuis yang Bu Reni berikan, seperti itu ya? Iya Bu. Oke, kalau itu yang diharapkan sama Bu Reni, apa sih yang menjadi hambatan Bu Reni selama ini untuk mewujudkan pembelajaran yang
sambil kemarin seperti itu Bu, tadi juga seperti itu. Saya perhatikan 2 hari ini kemungkinan ini Bu ya masih jadi pertanyaan untuk diri sendiri. Ketika saya memberikan pemahaman, saya pakai buku modul, kemudian saya sudah memberikan gambar-gambar yang menurut saya sudah menarik ini Bu. Tapi mereka mungkin kurang antusias Bu, antusiasnya mungkin kurang menarik karena hanya dari buku, dari gambar yang ada di buku. Mereka merasa tidak tertarik, tidak tertantang, dan ketika saya mendengarkan, paling hanya sama dengan di buku, mungkin gitu. Jadi rasa untuk mendalami lebih atau mencari contoh-contoh yang real di sekitar mereka sesuai dengan soal-soal penerapan itu ya mereka tidak mampu. Jadi saya ya harus memperbaiki itu. Oh, berarti hambatannya Bu Reni itu belum bisa menggali maksudnya anak itu belum menemukan ke inisiatif begitu ya Bu. Hambatannya anaknya sendiri aja belum punya inisiatif untuk belajar. Nah, apalagi anak mau aktif atau mau mendapatkan nilai yang bagus seperti itu ya. Hambatannya dari anak seperti itu. Nah, ketika mengalami hambatan seperti itu karena anak kurang antusias, anak kurang mau ada rasa tanggung jawab untuk belajar, kira-kira yang selama ini sudah dilakukan Bu Reni apa saja? Ya, saya mencoba untuk menggunakan beberapa strategi belajar kelompok gitu. Tetapi ternyata yang aktif juga hanya sebagian anak dalam kelompok itu, yang lain cuma urut jeneng gitu Mbak, minut nama saja. Iya, seperti itu. Yang saya lakukan berarti masih perlu saya develop lagi mungkin dalam strategi pembelajaran itu, tekniknya atau medianya harus saya tambah. Oke, berarti Bu Reni sebenarnya sudah bekerja keras untuk mencari solusi dari hambatan itu ya Bu, dengan melakukan pembelajaran kelompok biar mereka bisa belajar dengan temannya jadi aktif, tapi ternyata malah mereka yang beberapa aja yang sudah aktif di kelompok, yang lain hanya ikut nama gitu ya Bu. Itu yang sudah dilakukan sama Bu Reni. Terus kira-kira tadi Bu Reni mengatakan bahwa mungkin ingin ada strategi yang lain seperti itu. Nah, kira-kira apa yang belum Bu Reni lakukan dan ingin tingkatkan di proses pembelajaran? Iya Bu, saya sempat tersedikit yang belum saya coba ya. Ini mau saya coba ini. Semoga nanti berhasil. Saya akan tambah media pembelajarannya. Jadi saya perlu dengan menggunakan cuplikan-cuplikan film atau video karena saya PPKN Bu ya. Nanti saya sesuaikan, saya ambil dari YouTube untuk menarik mereka dulu Bu. Saya nanti akan memutarkan video dari YouTube tentang materi yang akan saya sampaikan. Saat ini materi-materi kita pada penyimpangan Pancasila ini Bu. Nah, saya nanti akan coba tayangkan film-film penyimpangan terhadap Pancasila pada era Orde Lama, mungkin seperti itu, dari pemerintahan yang ada, biar mereka akan tertarik. Jadi anak-anak yang tadinya kurang antusias mungkin sudah mulai tertarik untuk mengikuti. Medianya akan saya tambah dengan film. Yang kedua, saya akan pakai kuis atau pertanyaan-pertanyaan mengenai video tersebut yang nanti saya korelasikan pada materi selanjutnya. Oke, wah bagus Bu Reni sudah punya ide bahwa mau melakukan pembelajaran dengan media tambahannya berupa potongan-potongan film, nanti anak kita menganalisis seperti itu ya Bu? Iya. Dari film tadi Bu Reni pinginnya nanti anak bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dihubungkan dengan permasalahan yang ada di film. Itu yang rencananya Bu Reni seperti itu. Oke, nah kira-kira menurut Bu Reni kalau menggunakan film itu apakah nanti semua anak itu akan fokus? Ya, insya Allah itu hanya sebagai pemantik saja Bu, untuk memfokuskan mereka atau menambah rasa antusias dulu. Menanamkan rasa antusias dulu nih, Bu Reni mau menayangkan film ya anak-anak, tolong diperhatikan. Itu sudah saya siapkan media selanjutnya Bu, jadi berupa kartu-kartu soal, kemudian urutan-urutan dari film yang saya tampilkan itu nanti saya sambungkan dengan korelasi tentang materi penyimpangan era Orde Lama, kemudian Orde Baru. Nanti
katanya gitu juga bukan cuplikan, gambar-gambar potongan-potongan dari peristiwa yang sekarang yang aktual seperti demo. Nanti coba akan saya fixkan Bu, kalau di tayangan awal berupa video ketika pembelajaran berlangsung, saya sudah itu yang lama, dari orde lama ini yang reformasi kaitannya seperti ini yang sekarang terjadi. Oke, tadi kabar dari media. Oh ya, oke. Jadi Bu Reni awalnya pematiknya itu berupa film untuk memfokuskan siswa, tapi nanti di inti pembelajarannya juga akan dikombinasi dengan menggunakan pembelajaran kartu dan sebagainya. Dan gitu ya Bu? Iya. Iya. Oke. Menurut Bu Reni, kalau menggunakan film kartu itu apakah semua kebutuhan murid itu dapat terpenuhi, atau masih ada mungkin beberapa murid yang tidak menyukai film, atau ada murid yang tidak suka kalau hanya menggunakan kartu, itu bagaimana solusinya? Oh iya, saya sudah amati dari dua hari ini Bu. Saya pakai asesmen dulu. Saya asesmen anak-anak itu di kelas kami, di kelas saya, maksudnya yang saya ambil dari kelas 9 atau 14 itu kan jumlah siswa tidak terlalu banyak. Jadi beberapa hari itu saya amati ada beberapa siswa memang lebih cenderung ke visual, dia lebih suka dengan gambar gitu. Video, tayangan, kemudian audio visual. Kemudian ada yang suka dengan mengurutkan gambar, mungkin kalau ya mengurutkan peristiwa-peristiwa dari potongan-potongan gambar yang sudah saya fotokopi. Itu mungkin mereka alurnya bisa lebih memahami. Ini untuk anak-anak yang mohon maaf berpikirnya tidak bisa mendalam Bu, jadi hanya mengurutkan peristiwanya saja. Kalau yang sudah agak pintar mungkin dengan gambar yang sudah ada nanti dianalisis gitu. Saya asesmen dulu Bu kemampuannya, mungkin berdasarkan angket atau apalah triknya angket. Saya nanti akan pakai kemampuan mereka atau keinginan mereka dalam belajar itu seperti apa gayanya. Oke, Bu Reni berarti sudah melangkah yang jauh ini, dan menurut saya ini juga bagus nih. Jadi sebelum kita melakukan pembelajaran perlu kita menggali dulu ya potensi yang dimiliki anak ya, sejauh mana kemampuan awal anak. Selain itu juga anak itu kan tadi Bu Reni mengatakan ada yang nggak suka dengan kegiatan merangkai menyusun kartu kayak gitu ya Bu. Berarti setiap anak itu punya gaya belajar yang masing-masing kayak gitu ya, kalau bisa saya fokuskan kayak gitu. Nanti Bu Reni akan melakukan tes diagnostik dulu sejauh mana kemampuannya, nanti akan mengelompokkan anak berdasarkan kemampuan atau berdasarkan gaya belajar. Iya, sudah begitu Bu. Saya akan mengelompokkan dulu. Setelah itu baru ya saya akan siapkan untuk membuat medianya. Oke, kalau itu sudah Bu Reni siapkan, kira-kira indikatornya nanti yang Bu Reni lakukan, yang sudah Bu Reni rencanakan itu berhasil, indikatornya apa Bu? Indikatornya satu, mereka di kelas sudah terlihat aktivitasnya sesuai dengan keinginan mereka Bu. Mungkin kalau yang anak saya itu memang ada aktif banget Bu. Bisa jadi dalam bayangan saya dia pasti saya putarkan videonya lah, saya kurang paham. Itu entah akal-akalannya, tapi memang dia khususon ini anak-anak tertentu seperti itu. Nanti mereka paling tidak ada ketertarikan, mereka antusias aktif. Oh ya, suka gambar dengan kelompoknya. Ini nanti saya kelompok-kelompokkan Bu. Jadi tiap kelompok itu harapan saya ini, bayangan saya nanti mereka sudah aktif. Yang mengurutkan oh saya nyusun, kita nyusun. Yang satu dari tayangan video itu nanti didiskusikan, yang satu dengan melihat gambar. Berarti mereka satu terlihat aktif, yang berikutnya karena mereka sudah aktif dengan membuka modul atau paket yang sebagai penyerta, itu ketika saya memberikan soal sederhana tentang penyimpangan Pancasila di berbagai era gitu, mereka sudah bisa memahami. Harapan saya nilai mereka sudah ada lah, jawaban mereka sudah sesuai dengan yang saya inginkan dari materi tersebut. Oke, berarti Bu Reni itu indikator keberhasilannya sesuai dengan tadi yang diharapkan di awal ya Bu, bahwa semua siswanya aktif sesuai dengan kebutuhannya, sesuai dengan minatnya gitu ya Bu. Terus yang kedua, anak itu selain aktif di kelas, mereka juga ternyata paham dan nanti bisa mengerjakan kuisnya. Itu harapan dari Bu Reni. Sekarang kalau Bu Reni ya sambil santai dulu Bu, ambil nafas,
biar nggak kita enjoy bareng ya. Nah, ini Bu, kalau sekarang kalau Bu Reni merefleksi diri dulu ya, merefleksi diri tentang kira-kira Bu Reni itu kalau sekarang posisinya dalam skala 1 sampai 10, 1 itu berarti anak di kelas itu belum aktif, 10 itu berarti semua anak sudah aktif dan semua anak sudah mendapatkan nilai yang bagus, pemahaman yang bagus. Kalau sekarang itu posisi Bu Reni masih, pembelajarannya Bu Reni itu posisinya masih di skala berapa Bu? Kalau 1 sampai 10? Masih sekitar 5 Bu, yang aktivitas sedikit. Mungkin cenderung membosankan ya kalau hanya gambar di buku. Jadi paling ya skalanya 5 Bu yang aktif, anak-anak yang ya yang pinter lah, yang memang sudah punya kemampuan lebih dibanding teman-temannya. Kalau yang lainnya kayaknya belum tertarik dengan materi PPKN yang saya ajarkan sekarang. Oh, oke Bu. Berarti Bu Reni masih merasa bahwa pembelajarannya Bu Reni itu masih di skala 5 karena anaknya yang aktif itu hanya anak-anak yang memang memiliki kemampuan tinggi kayak gitu ya Bu. Yang lainnya belum semuanya aktif. Nah sekarang kalau nanti tadi Bu Reni punya rencana memotong-motong film, menyelipkan pembelajaran dengan kartu, terus membuat anak aktif di kelompoknya, Bu Reni pinginnya nanti bisa naik ke skala berapa Bu? Yang tadinya 5 itu nanti bisa naik ke skala berapa? Kalau dengan persiapan yang insya Allah mulai saya tata dari sekarang Bu ya, nanti mungkin saya mulai mencari bahan. Harapan saya sampai pada angka 9 lah Bu, semua ya. Sudah aktif. Oh ya, Bu Reni ingin mengharapkan meningkat ya dari tadi 5 ke angka 9. Itu berarti dengan posisi anak itu sudah aktif kayak gitu ya Bu Reni? Iya. Iya. Selain aktif apa Bu kriteria bahwa itu jadi poin 9? Ya, keaktifan mereka diimbangi dengan pemahaman yang mereka peroleh. Aktif dan mereka memahami betul. Jadi ketika ada asesmen atau penilaian di akhir pelajaran itu, insya Allah nih semua sudah memahami dan jawabannya memang sudah betul. Oke, berarti 9 itu dalam artian selain anak aktif di kelas, aktif di kelompok, mereka juga memiliki pemahaman yang bagus, gitu ya Bu? Ya. Ya, oke. Tadi saya sudah mendengarkan rencana yang akan dilakukan Bu Reni. Coba kalau Bu Reni diberikan waktu dalam minggu ini, Bu Reni nanti akan merencanakan aksinya atau mengaplikasikan apa yang tadi sudah disambungkan itu kira-kira kapan? Saya rencana mulai minggu depan Bu, hari Selasa, karena ini materi yang saya alami kesulitan di kelas 9. Saya siapkan dulu lah medianya, saya mulai menyiapkan cuplikan film, kemudian ya untuk kuis dan semuanya saya siapkan paling tidak ya 4 harian untuk Selasa depan di kelas 9 ada. Insya Allah saya akan mulai mengaplikasikan yang saya siapkan itu. Oke, berarti Bu Reni sudah punya gambaran ya tentang rencananya, terus sudah membuat rencana mau melakukannya kapan kayak gitu ya Bu. Nah, kira-kira kalau Bu Reni mengalami kesulitan dalam memotong film atau Bu Reni kesulitan dalam menggali tentang potensi awal siswa, kira-kira Bu Reni akan meminta bantuan kepada siapa? Ya kepada teman, kepada Bu Nila boleh Bu. Bu Nila kan kayaknya handal di IT nih Bu. Oh iya. Dan untuk motong-motong filmnya itu Bu, saya memang agak kesulitan, saya butuh waktu yang lama itu untuk ngedit. Paling tidak saya mohon bantuannya ya Bu. Iya. Kolaborasi Bu Nila bantu saya lah untuk editing filmnya. Kalau kartu dan semuanya mungkin saya bisa Bu. Biar tidak mispersepsi nih ketika pemotongannya nggak pas kan nanti juga mengurangi dari nilai film itu sendiri. Saya mohon bantuannya ya Bu Nila. Oke, ya nanti sama-sama kita belajar ya Bu bagaimana membuat potongan film menarik agar siswa itu dapat mengambil intisarinya seperti itu ya Bu. Iya Bu, bantu. Terus komitmen Bu Reni bagaimana Bu? Misalnya ini materi yang tentang pelanggaran Pancasila kayak gitu ya. Iya. Ini mau dibuatkan potongan film terus mau melakukan dengan kartu. Lah apakah nanti Bu Reni akan melakukan variasi pembelajaran ini hanya inovasi pembelajaran ini hanya untuk materi ini atau
ya sejauh ini tidak akan berhenti lagi. Ini berarti saya ada penambahan media Bu ya. Nah untuk materi-materi yang lain di kelas lain mungkin karena karakter setiap anak kan tidak sama Bu. Di kelas 8 itu anaknya lebih aktif. Sebenarnya kalau di kelas 8 lebih aktif, jadi mungkin saya ya film 7 bisa, tetapi di kelas 8 saya akan lebih pada tidak film lagi, tapi sudah pada kasus, misalkan kasus kalau tadi penyimpangannya pada orde lama. Kalau di kelas 8 saya mungkin akan menggali lagi dengan sudah mulai beberapa realita, tidak hanya film tapi realita, contoh-contoh kenyataan di lapangan seperti pelanggaran lalu lintas, itu nanti saya buat filmnya, bisa dengan anak-anak juga. Akan saya kembangkan lagi Bu, saya akan coba buat film sendiri dengan anak-anak kalau yang untuk materi agak ringan. Oke, berarti Bu Reni sudah memiliki komitmen ya bahwa Bu Reni ingin menginovasi. Selain memotong film yang sudah ada, Bu Reni juga nanti akan membuat film pendek, itu ya, video pendek tentang pelanggaran norma atau apa saja yang berhubungan dengan materi pembelajarannya Bu Reni. Wah, ini super sekali Bu Reni. Berarti Bu Reni punya ide-ide cemerlang yang sebenarnya banyak yang ada di dalam diri Bu Reni itu banyak. Cuma kadang karena kita terlalu sibuk dengan pembelajaran di kelas, ide itu nggak keluar kayak gitu ya Bu. Iya, betul ya. Oke. Ya, semoga rencana yang Bu Reni rencanakan itu dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan, seperti itu ya. Nanti saya menunggu laporannya dari Bu Reni, kita diskusikan misalnya keberhasilannya di bagian mana, kita nanti ambil ilmunya, terus gagalnya di mana, nanti kita perbaiki bersama, seperti itu ya Bu. Iya, saya harapkan seperti itu Bu Nila. Saya tetap minta bantuan dari Bu Nila, mungkin juga teman-teman guru yang lain ya. Iya. Dan saya mohon doanya semoga saya bisa melaksanakan apa yang sudah saya rencanakan Bu, dan nanti saya siapkan tidak ada kendala. Terima kasih Bu Nila atas bantuannya ya. Akhirnya saya agak tenang ini Bu, sudah ada gambaran untuk memperbaiki pembelajaran saya di kelas. Terima kasih Bu Nila. Ya, wassalamualaikum. Ya Bu, terima kasih Bu Reni sudah menyampaikan, terus Bu Reni sudah menggali potensinya Bu Reni. Saya hanya membantu berdiskusi seperti itu ya Bu. Terima kasih. Kalau ada kalimat saya yang kurang berkenan, saya minta maaf ya Bu. Kita lanjutkan pekan depan setelah Bu Reni mempraktekkan. Kita hari ini kembali lagi karena sudah bel masuk kita ke kelas masing-masing. Terima kasih Bu Reni. Ya, sama-sama Bu Nila. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjutkan Bu Nila ya. Tentang tadi proses coaching yang sudah jenengan lakukan dengan Bu Reni terlihat sudah berjalan dengan baik. Tetapi sebelum saya memberikan komentar dan sebagainya, saya ingin bertanya dulu kepada Bu Nila tentang proses coaching yang tadi sudah jenengan lakukan Yang pertama mungkin gini Bu ya, tadi kira-kira dari proses coaching tadi apa yang sudah Ibu Nila lakukan seperti itu Bu? Ya, oke. Tadi saat proses coaching saya sudah melakukan alur data ya Pak, dari menanyakan dulu ke tujuannya itu coachingnya tujuannya Bu apa, terus saya juga sudah bersama Bu Reni itu mengidentifikasi masalahnya itu di mana ya, terus rencana aksinya, dan ini yang terpenting dari coaching ya, ada rencana aksi yang akan dilakukan. Terus tadi juga Bu Reni sudah menyampaikan tentang komitmen atau tanggung jawabnya Bu Reni terhadap rencana aksi. Nah itu yang sudah berjalan tadi sudah sesuai dengan alur delta. Oke, selain tadi sudah berjalan dengan alur delta, terus kira-kira apa yang sudah berjalan dengan baik Bu dari proses coaching yang sudah jenengan lakukan Bu? Ya, yang sudah berjalan dengan baik itu Bu Reni mampu mengungkapkan kemampuannya Pak. Jadi Bu Reni menyampaikan ide-idenya itu, saya sebagai coach itu merasa wah ini berarti kita sudah punya langkah ya, rencana, tinggal kita memantapkan. Jadi sebenarnya Bu Reni itu sudah pernah melakukan yang sederhana lah, ini Bu Reni sudah memodifikasi. Nah ini menurut saya itu yang sudah baik dari proses coaching tadi.
Oke, berikutnya Bu Nila, tentu di dalam proses coaching ada beberapa hal yang dengan rasa masih terlewatkan ya. Sebenarnya saya itu mau bertanya tentang ini seperti itu, tapi di dalam proses coaching yang tadi jenengan lakukan itu tidak diungkapkan seperti itu. Kira-kira apa hal yang perlu ditingkatkan atau yang terlewat dari proses coaching yang tadi jenengan lakukan dengan Bu Reni, Bu Nihla? Iya, tadi ada beberapa yang perlu saya tingkatkan ya Pak. Tadi saya tuh terlalu banyak memberikan pertanyaan-pertanyaan sampai Bu Reninya menjawabnya mungkin sampai merasa ngos-ngosan seperti itu ya Bu. Kok ditanya lagi gak diberi jeda. Mungkin saya kurang memberikan jeda antar pertanyaan seperti itu Pak. Oke. Nanti saya akan belajar lagi bagaimana biar gak terkesan terburu-buru ya. Tadi memang saya agak terkesan terburu karena wah ini waktunya nanti mau jam istirahat seperti itu Pak. Oh, oke. Oke, berikutnya Bu Nihla, kira-kira dari proses coaching yang tadi jenengan lakukan dengan Bu Reni itu apakah sudah sesuai dengan indikator ketercapaian yang Ibu Nihla harapkan seperti itu, Bu? Iya, menurut saya sudah tercapai Pak, karena alur tetanya sudah berjalan ya. Dari berapa berarti 4 alur teta sudah berjalan dengan semuanya dengan lancar. Sudah. Oke, mungkin itu tadi yang tadi untuk mengawali pertanyaan awal guys. Sebelum saya nanti memberikan komentar berikutnya ini, nanti izinkan Bu ya, saya memberikan hasil dari pengamatan saya dari tadi proses coaching yang sudah jenengan lakukan. Tadi terlihat proses coaching yang sudah jenengan lakukan memang sudah berjalan dengan baik sesuai dengan alur tertanya. Terus juga tadi terlihat Bu Reni juga sebagai coachingnya itu sudah mengeluarkan potensi yang dimilikinya sehingga dia mempunyai ide-ide yang kreatif untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya seperti itu. Berikutnya tadi juga dengan hadir sepenuhnya ya di dalam proses coaching ini. Terlihat tampak bahwa dengan mendengarkan apa yang Bu Reni katakan, terus tidak memotong pembicaraan yang sudah dilakukan oleh Bu Reni seperti itu ya. Ini sudah bagus. Terus berikutnya kompetensi apa yang perlu dikembangkan lagi mungkin tadi ya, pertanyaan-pertanyaannya tadi mungkin terlalu cepat mungkin ya Bu ya. Tadi nanti tidak kayak berjalannya ngos-ngosan tadi ya jenengan bilang ya. Seperti itu Bu Reni tadi jawab lagi seperti itu. Tapi itu bagus juga Bu. Itu kan nanti pertanyaan-pertanyaan tadi jenengan sampaikan itu kan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot guys, seperti itu. Hanya saja tadi jeda antara pertanyaan yang satu dengan yang satunya lagi itu terkesan cepat guys. Mungkin nanti untuk proses coaching yang berikutnya perlu ada jeda, terus kira-kira nanti sharing cerita anak-anaknya ya seperti itu ya, biar tidak terkesan keburu-buru antara pertanyaan yang pertama dengan pertanyaan yang kedua seperti itu Bu ya. Secara garis besar tadi sih proses coach yang dilakukan oleh Bu Nihla sudah berjalan dengan baik. Begitu juga tadi Bu Reni sebagai coach sudah bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dialaminya. Dia bisa menemukan potensi dirinya. Terus berikutnya juga Bu bisa mengeluarkan ide-ide kreatifnya seperti itu. Oke, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kira-kira ini Bu Nihla ya, yang terakhir ini ya. Kira-kira agar Bu Nihla ini menjadi coach yang profesional, terus coach yang baik, kira-kira apa yang perlu dikembangkan dari Bu Nihla dari proses coaching ini sendiri, Bu? Iya Pak, sebagai coach berarti kita harus selalu belajar ya Pak, selalu belajar dengan terus
potensi yang harus dimiliki oleh coach, kayak mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, ini kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi, yaitu saya ingin bisa memberikan pertanyaan berbobot dengan cara saya berarti banyak belajar tentang permasalahan kayak gitu, menambah wawasan saya. Mungkin itu saja Pak dari saya. Oke, terima kasih Bu Nila. Oke, mudah-mudahan nanti ke depannya Bu Nila bisa benar-benar menjadi coach yang baik, yang profesional. Nanti kapan-kapan kalau ada waktu juga saya mungkin akan minta bantuan Bu Nila untuk menjadi coach saya ketika saya ada permasalahan seperti itu, Bu. Oke, ya Pak. Oke, terima kasih dari saya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.